datang di channel WD Ministry, saudara. Ini ngopi dulu ya. Terima kasih atas kunjungannya. Biar kemepiar, saudara. Ini kali ini saya mau share tentang pandangan politik saya. Jadi ini edisi Sospol. Ya, kaitannya dengan situasi reformasi sejak tahun 98 sampai sekarang. Tahun 98 dulu kita diperhadapkan dengan seolah-olah krisis kepemimpinan di Indonesia. Siapa yang akan memimpin selanjutnya setelah Pak Harto? Ya. Penggantinya Pak Harto dulu B.J. Habibie, cuma sebentar dan kita kehilangan Timor Leste. Dan selanjutnya dulu seolah-olah terfokus pada beberapa orang tokoh nasional. Ada Amin Rais yang dikatakannya Bapak Reformasi, ada Megawati yang sejak Orde Baru sudah dizolimi, ada tokoh-tokoh yang lainnya, termasuk banyak tokoh-tokoh militer, Wiranto dan sebagainya. Dan di antara mereka juga sudah mendapatkan kesempatan untuk memerintah Indonesia. Gus Dur, ya, seorang ulama kiai yang juga terjun ke dunia politik, jadi presiden oleh karena rekayasa tokoh reformator yang kemudian juga yang menjungkalkan juga, melengsarkan juga. Ada Megawati, ada SBY, tapi saudara, mereka ternyata tidak bisa memberikan perubahan, memberi makna, memberi wujud terhadap era reformasi Indonesia. Dari segi kepemimpinan, model pemerintahan, ya tetap sama. Tidak ada perubahan. Demikian pun dalam hal pembangunan juga sama. Bahkan para tokoh-tokoh yang kita harapkan bisa memimpin Indonesia reformasi yang lebih baik, banyak yang terseret pada godaan-godaan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Ada tokoh-tokoh intelektual yang menyeberang masuk ke dunia politik, pegang kekuasaan, masuk penjara. Ada tokoh-tokoh agama menyeberang ke dunia politik, banyak juga yang masuk penjara. Dan tokoh-tokoh yang lainnya. Jadi dulu wacananya adalah kalau di masyarakat Jawa itu mencari sosok Satrio Piningit yang diharapkan bisa menjadi pemimpin yang adil, ratu adil. Tapi tidak ditemukan pada tokoh-tokoh yang sudah dikerucutkan pada orang-orang tertentu. Yang biasanya mereka adalah pemilik-pemilik partai, pemimpin-pemimpin partai, para pengusaha-pengusaha besar yang berkolaborasi dengan partai politik. Jadi tidak ada perubahan secara signifikan. Bahkan orang-orang yang dulu menjadi orang-orang yang suka memberi wawasan-wawasan, mengisi acara-acara di televisi, talk show, mereka pun ketika mendapatkan kesempatan memegang kekuasaan
tidak bisa menjalankannya dengan baik, bahkan mereka masuk penjara. Kita menemukan sesuatu yang baru pada Jokowi. Jokowi itu tidak diperhitungkan, tidak pernah diperhitungkan sebelumnya, karena dia satu bukan orang partai, dia adalah orang daerah, bukan orang pusat, bukan tinggal di pusat. Sejak tahun 2005, sepengetahuan saya, dia jadi wali kota di Solo. Sepak terjangnya terus disorot media karena gaya kepemimpinan yang memang berbeda. Yang dulu dikenal dengan belusuan itu. Dan oleh karena itu dia meskipun jadi wali kota di Surakarta, di kota yang sebenarnya kota madya yang relatif kecil, tapi gaungnya itu sudah nasional. Dan oleh karena itu dia dijagokan di Jakarta dan menang. Ya, dia sendiri ya sebenarnya tidak mengajukan diri, ya diajukan oleh partai-partai. Dan ketika cuma beberapa tahun, 2 tahun berapa, jadi gubernur DKI, juga ada perubahan signifikan dari gaya pemerintahan, gaya kepemimpinan, dan produk-produk pembangunan. Dia berani masuk gorong-gorong, bisa open terhadap di balai kota, menerima keluhan aspirasi warga dan sebagainya. Dan ketika ada pemilu tahun 2014, dia pun dicalonkan lagi, dijagokan lagi oleh PDI, dan dia bersedia, didukung oleh partai-partai yang lain, dan menang. Ya puji Tuhan. Karena saya melihat konsistensi dia. Saya melihat ada 2 tokoh yang mempunyai konsistensi dalam kejujuran, dalam amanah. Salah satunya adalah Jokowi, anti korupsi. Yang satunya tidak saya sampaikan di sini. Pada Jokowi kita menemukan gaya pemerintahan berbeda, kepemimpinan yang berbeda. Nggak tahu apakah Pak Jokowi juga mempelajari apa yang orang Jawa itu namanya Astobroto ya. Itu konsep kepemimpinan ya yang dipegang oleh masyarakat Jawa yang namanya Astobroto, 8 ya laku, sifat, karakter yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Dia harus seperti watak sifat Dewa Indro yang kuat, yang memberi manfaat pada semua orang, adil tanpa diskriminasi. Seperti Bayu, Dewa Bayu harus berada di mana-mana, bukan hanya ada di Jakarta saja, bukan hanya ada di Jawa saja. Tapi Jokowi, kita melihat model kepemimpinannya, satu-satunya presiden yang sampai saat ini di Indonesia yang mengunjungi ke pelosok-pelosok di perbatasan negara, pulau-pulau terpencil, di hutan-hutan, dari Merauke sampai Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote dia kunjungi.
Dan oleh karena itu membuat terharu orang-orang yang masyarakat yang selama ini tidak pernah membayangkan dihadiri oleh presiden. Presiden kok sampai ke Pulau Rote itu, ya, jabat Jokowi ini. Ini konsep apa? Bayu, seperti karakter Bayu, dia seperti angin, dia berada di mana-mana. Sebelumnya presiden ya biasanya tinggalnya di Jakarta aja, di paling-paling ya kunjungan kalau ada bencana di Sumatera, di mana-mana, di kota-kota aja. Dan kunjungan Jokowi itu ya unik juga karena dia memberi solusi. Jadi bukan hanya mengunjungi, jadi memberi solusi pada saat itu juga. Pengalaman ya, bencana gunung meletus, Gunung Sinabung, dia datang dan memberi solusi untuk merelokasi rumah penduduk. Ada solusinya, dan itu langsung dirasakan oleh masyarakat. Lumpur Lapindo, bertahun-tahun presiden sebelumnya tidak pernah ada solusi, seolah-olah cenderung dibiarkan. Oleh Jokowi diberi solusi. Yang terakhir kemarin itu ada di mana itu ya, di NTT, kabupaten di NTT sana, ketika terjadi badai, bencana banjir bandang, dia mengunjungi di sana. Yang dianggap tidak ada akses pun dia datang sana. Jadi pada Jokowi kita menemukan pemimpin yang gaya berbeda, model berbeda, pemerintahannya pun berbeda. Jadi kalau sebelumnya di presiden itu tidak punya visi sendiri, visinya diserahkan pada menteri-menteri masing-masing. Ini Jokowi seolah mengatakan ini sistemnya adalah sistem presidensial, visinya adalah visi presiden. Jadi menteri-menteri tidak boleh membuat visi sendiri, tidak boleh. Ini visi presiden, pembantu presiden, menteri menjadi pembantunya presiden harus menerjemahkan dan melaksanakan visinya presiden. Jadi presiden mengontrol jalannya pemerintahan sampai pembangunan. Dan oleh karena itu satu-satunya presiden yang paling sering mengunjungi proyek dan meresmikan proyek. Gaya pemerintahannya yang berbeda. Kalau dulu kita pernah ada cap ya, presidennya pada presiden periode sebelumnya itu autopilot, ya, pemerintahan autopilot, presiden yang tidak mengendalikan, membiarkan semuanya berjalan sendiri. Pada Jokowi kita menemukan itu. Pada Jokowi juga dia tegas terhadap kelompok-kelompok orang-orang yang melanggar hukum, tidak peduli. Kalau sebelumnya itu kita mengenal Indonesia itu dikuasai oleh sistem pemerintahan massa. Jadi orang yang punya kelompok massa banyak itu nggak bisa diproses hukum, meskipun dia melakukan pelanggaran hukum. Pada Jokowi mereka semua ditindak untuk memberi keadilan untuk bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintahan adalah pemerintahan hukum, negara hukum. Sehingga banyakkan tokoh-tokoh agama yang merasa tidak nyaman dengan ini. Inilah yang kemudian kalau kita gaduhkan dengan Astobroto, konsep kepemimpinan Astobroto, ketegasan ini seperti seperti karakter Bathara Yama atau juga Agni, Dewa Bromo, seperti api itu ya kalau salah dihukum, penegakan hukum.
tegas pada Presiden Jokowi inilah kita menemukan orang yang tegas, tidak didikte oleh kelompok massa. Masa pemerintah takut dengan dikendalikan oleh preman, oleh kelompok massa? Dan jikalau orang-orang yang merasa terganggu, biarlah semuanya lalu belajar untuk menghargai Indonesia itu adalah plural, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, saya termasuk orang yang plural, nasionalis. Artinya orang yang menghargai Indonesia adalah faktanya sebagai bangsa yang plural, yang majemuk, yang berbeda-beda suku, agama, budaya, ya, kondisi sosial budayanya berbeda-beda, ekonominya berbeda-beda. Kita belajar menghargai dan hidup sebagai satu bangsa. Pada Jokowi, konsep NKRI ini ditegakkan dengan tegas. Kalau ada sebelumnya dibiarkan orang-orang yang berafiliasi dengan negara lain, ada ISIS macam-macam, ya, semuanya itu tidak boleh terjadi lagi di Indonesia. Pada zaman Jokowi inilah semuanya itu ditegakkan. Kalau dalam konsep Astobroto itu implementasi dari sifat Dewa Yomo atau Dewa Bromo, Agni. Ya, siapa yang jahat dia harus disikat, harus dihukum. Ya. Kita juga menemukan perubahan tadi, perubahan pemerintahan, kepemimpinan. Kita juga mengalami perubahan pembangunan. Coba kita tidak pernah sebelumnya kita membayangkan saja tidak, kok ada jalur kereta api di Sulawesi. Ini baru pada Pak Jokowi ini baru dibangun, baru ada. Ya. Kok ada bangunan stadion megah di Papua, jalan jembatan yang megah di Papua, di Ambon, pada zaman Jokowi. Dan itu masif, bukan hanya satu tahun, dua, enggak, masif seluruh Indonesia. Jadi pembangunannya jelas. Berapa waduk? 65-an waduk mungkin ya targetnya dibangun di seluruh Indonesia. Mungkin lebih, tambah, karena ada yang minta tambah. Berapa embung? Ribuan embung dibangun untuk membangun sistem pertanian. Berapa ribu kilometer jalan tol dan berapa ribu kilometer jalan nasional dibangun secara serentak dalam waktu yang cepat. Ada banyak pelabuhan, bandara di seluruh Indonesia dibangun di mana-mana. Nah, bukti apa lagi? Yang dulu setiap tahun, dari tahun ke tahun, dan setiap kemerdekaan, setiap Agustus, setiap pemilu ke pemilu, ya, dulu selalu ada wacana-wacana bagaimana nasib masyarakat yang ada di perbatasan. Merasa tidak diperhatikan, merasa tidak mendapatkan kue pembangunan, kue kemerdekaan pada zaman Jokowi inilah. Semuanya itu diwujudkan. Perbatasan antara NTT, Timor Leste dibangun dengan megah, jalannya dan pos lintas batas negaranya megah, membanggakan. Perbatasan antara Kalimantan dan Malaysia dibangun, jalan yang
bagus panjang ribuan kilometer pos lintas batas yang megah baru pada zaman Jokowi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi mari kita menilai dengan jernih. Banyak orang yang pro kontra karena banyak orang juga yang merasa tersakiti oleh model sistem pemerintahan Jokowi karena mereka lama sekali menikmati fasilitas primordialisme, merasa jadi orang kelompok utama, rakyat utama yang harus diutamakan. Daripada zaman Jokowi semuanya adil, ada jalan tol, ada tol laut, bahkan ada tol langit, semua dikerjakan. Semoga ini bermanfaat untuk mempersatukan NKRI menjadi satu kesatuan negara Republik Indonesia. Makanya saya dukung atau ada isu, ada usulan Jokowi 3 periode supaya lebih tuntas, paling tidak dia bisa menyelesaikan pembangunan infrastruktur. Ada ya proyek yang sangat besar, pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur. Membutuhkan waktu, membutuhkan dana. Kalau kita memberi waktu, kesempatan pada Pak Jokowi itu 3 periode, semoga semuanya tuntas, selesai. Nanti tinggal yang melanjutkan ininya dengan lebih baik. Dibutuhkan sistem yang harus diubah, undang-undang pemilu, semua bisa kerja bakti dari DPR, MPR, DPD, ya, sampai masyarakat semua, partai-partai semua. Ya, ini aspirasi saya, saudara. Aspirasi masing-masing bisa memberi aspirasi, ya, berbeda-beda tidak masalah karena ini kita demokrasi. Ini pandangan politik saya, edisi Sospol channel WD Ministry. Semoga bermanfaat, Tuhan memberkati. Amin.